Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Pengasih, yang jika bukan karena cinta dan kasih sayangnya, tidaklah kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Yang seringkali kita lupa mensyukurinya, yang seringkali tanpa kita sadari kita kufur akan nikmatnya. Namun, tidak peduli seberapa kufur kita, Allah senantiasa berada di samping kita. Allah senantiasa menemani kita di saat-saat terendah dalam hidup kita. Bahkan hingga sampai saat ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang diterangi oleh cahaya Islam. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan senantiasa berusaha untuk selalu taat kepada ajarannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia di mana kita tinggal saat ini sejatinya hanyalah tempat singgah. Dunia ini hanyalah senda gurau belaka. Suatu saat nanti ia akan hancur musnah tak bersisa. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Maka bukanlah dunia ini, melainkan ia hanyalah senda gurau belaka. Dan sesungguhnya sebenar-benar kehidupan ialah kehidupan di akhirat seandainya mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 64. Tidaklah kita sebagai seorang muslim akan merasa nyaman dan betah tinggal di dunia ini. Akan merasa nyaman dan betah tinggal di antara hiruk-pikuk duniawi. Kita akan merasakan kerinduan yang sangat besar kepada kampung halaman kita. Kita akan sangat rindu kepada surga kampung halaman kita. Dengan berbagai kenikmatan dan kenyamanan yang telah Allah janjikan bagi siapa saja yang taat kepada perintahnya. Kita rindu rumah kita. Kita rindu kampung halaman kita. Maka dalam kesempatan ini setidaknya ada 3 hal yang akan khotib sampaikan, upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam rangka persiapan kepulangan kita ke kampung akhirat. Persiapan yang pertama ialah beramal dengan sebaik-baik amal. Seperti apakah sebaik-baik amal tersebut? Salah satu indikatornya adalah amalan tersebut dikerjakan secara istiqomah, secara berkelanjutan. Dalam salah satu hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik amal ialah yang sedikit.
ialah yang dilakukan berkelanjutan meskipun hanya sedikit. Maka dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan terbaik bukanlah soal kuantitas. Jadi janganlah pernah kita pesimis, janganlah pernah kita minder dengan amalan kita yang sedikit. Karena Allah mencintai amalan yang sedikit asalkan ia dilakukan secara berkelanjutan. Tetaplah beramal, meskipun ia hanyalah 2 rakaat duha yang tak lama waktu pengerjaannya. Tetaplah beramal, meskipun ia hanyalah sepotong roti yang kau berikan kepada saudaramu yang kelaparan. Tetaplah beramal, meskipun ia hanyalah menyingkirkan sebatang ranting pohon kecil dari jalanan. Tetaplah beramal, meskipun ia hanyalah senyum kepada saudaramu yang menjadikan hangat persaudaraan. Karena sesungguhnya yang kecil dan sedikit itu akan lebih Allah cintai asalkan ia dilakukan berkelanjutan. Kau lakukan di keseharianmu, maka insya Allah Allah akan mencintai amalan kecil tersebut lebih dari amalan yang banyak dan besar tapi dilaksanakan sekehendak hati. Persiapan yang kedua ialah rajin-rajin menghisab diri sebelum dihisab di akhirat. Rajin memuhasabah diri di dunia sebelum dihisab di akhirat. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak engkau dihisab. Karena sejatinya kita manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Sehati-hati apapun kita dalam beraktivitas, maka akan ada saja dosa-dosa kecil yang tanpa kita sadari telah kita lakukan. Maka memuhasabah diri merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan kepulangan kita ke kampung halaman kita. Kita perhitungkan kembali setiap amal kita, setiap langkah dalam hidup kita. Kita mohon ampun atas dosa-dosanya dengan sengaja maupun tidak telah kita perbuat. Kita ingat-ingat kembali, perhitungkan kembali, kalkulasikan kembali. Setiap waktu yang telah kita lalui apakah benar-benar berguna? Setiap barang-barang yang kita miliki, pakaian, kendaraan, harta, apakah ia benar-benar bermanfaat? Setiap pertemanan yang kita jalani, apakah ia benar-benar membawa kebaikan? Setiap sosial media, setiap grup chat yang kita ikuti, apakah ia benar-benar memberikan value kepada diri kita? Jika ternyata buruk, maka tinggalkanlah. Atau jika bisa, perbaikilah. Jika baik, maka pertahankanlah. Yang ketiga, persiapan yang ketiga, ialah berdoa, meminta agar Allah memberikan akhir yang baik dalam hidup kita. Agar Allah memberikan kita husnul khatimah. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyampaikan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Namun hadirin, husnul khotimah tidaklah semudah yang kita perkirakan. Mengucap la ilaha illallah di akhir hidup kita tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ada amalan-amalan yang harus kita jaga keistiqomahannya. Kita jaga dalam keseharian kita, kita amalkan sehingga ia menjadi kebiasaan. Hingga amalan tersebut akan menjadi amalan terakhir yang kita perbuat dalam hidup kita. Karena sesungguhnya akhir hidup kita ditentukan oleh kebiasaan kita selama kita hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari khutbah pertama yang khatib sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 3 amalan yang dapat kita lakukan sebagai upaya mempersiapkan diri berpulang ke kampung akhirat.
Yang pertama adalah beramal dengan amalan terbaik. Tak apa ya sedikit, asalkan dilakukan dengan berkelanjutan, dengan istiqomah. Yang kedua, rajin-rajin menghisab diri, memuhasabah diri di dunia sebelum kita dihisab di akhirat. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab. Dan yang terakhir adalah memohon, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita akhir yang baik di dunia, agar Allah memberikan kita husnul khatimah, dan beristiqomah dalam beramal, menjadikannya keseharian, sehingga amalan tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya akhir kehidupan kita ditentukan dengan amalan apa yang menjadi keseharian kita selama kita hidup di dunia. Akhirnya, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan Allah memberikan kita akhir yang baik, dan menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم عمرنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. أقيموا الصلاة.